Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fayassir wa la tu'assir wanfa' wa barik warham waftah lana futuhal 'arifin fahimna fahmal anbiya wal mursalin warzuqna al-'amal bi kulli ma 'allamtanahu ya arhamar rahimin. Allahumma amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini Allah subhanahu wa ta'ala telah mempermudah bagi kita semuanya untuk kita dapat menghadiri acara kajian rutin yang diadakan di Masjid Al-Fattah, di Masjid Al-Fattah. Untuk Masjid Al-Fattah ini saya baru pertama kali kelihatannya kemari. Sebelumnya belum pernah kemari. Oh ya, layak perdana. Semoga masjid ini terus makmur dan berbarokah. Dan semoga kajian ini mudah jalannya dan bermanfaat bagi masing-masing kita untuk maslahat dunia kita dan maslahat ukhrawiyah kita. Allahumma amin. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kajian rutin yang telah berjalan di Tawangmangu dan sekitarnya untuk materi yang saya ampu, yaitu penjabaran karya mungil dari sosok seorang yang agung, yaitu Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Karya beliau adalah Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis, kumpulan 42 hadis yang dikumpulkan oleh beliau tentang urusan agama kaum muslimin. Dalam pembahasan kitab yang berbarakah ini, alhamdulillah kita telah sampai kepada hadis yang ke-35. Hadis yang ke-35 ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi rahimahullahu ta'ala, yang kita kenal dengan Imam Muslim. Diriwayatkan oleh beliau dari sahabat agung Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Kalau tidak salah 2 bulan yang lalu kita telah masuk di penjabaran tentang hadis ini, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabih ba'dukum ala bai'i akhihi wala yabih ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim, al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yakhziluhu wa la yakdzibuhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Yushiru ila sadrihi 3 marrat. Bihasbi imri'in minasyarr, bihasbi imri'in minasyarr an yahqira akhal muslim, an yahqira akhahu al-muslim. Kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Itulah hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari sahabat agung Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Dalam pertemuan yang lalu di sepanjang, kalau nggak salah ya, kita sudah berbicara panjang lebar tentang
larangan yang pertama di hadis ini, dan saya sudah menerangkan di mukaddimah dan pembukaan penjabaran hadis ini bahwasanya hadis ini mencakup hal-hal penting dari adab-adab Islam, dari adab-adab Islam yang harus dimengerti, difahami, kemudian diamalkan oleh seorang muslim dan seorang mukmin, ya. Sehingga dia dengan itu akan sempurna keislamannya, akan sempurna keimanannya atau dakwah keimanannya, dan akan wujud di dalam dirinya perkara yang paling diburu oleh seorang mukmin hakiki, yaitu takwa di dalam diri, di dalam hati. Takwa di dalam hati. Yang pertama, larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk saling hasad dan dengki seorang muslim kepada muslim yang lain, seorang muslim kepada kumpulan muslim yang lain, kumpulan muslim kepada seorang muslim, atau kumpulan muslim dengki dengan kumpulan muslim yang lain, personal atau kolektif, kumpulan. Hukumnya haram untuk saling dengki, mengingini sesuatu yang dimiliki oleh orang lain sembari berharap kebaikan yang dimiliki oleh saudara muslimnya itu untuk runtuh, rontok, jatuh, fana darinya, dan dia merasa tidak suka di dalam hatinya, benci di dalam hatinya melihat saudara muslimnya mendapatkan nikmat tersebut. Dan ini sudah saya jabarkan, sudah saya terangkan, sifat buruk sekali. Dan ini salah satu sifat dari sifat-sifat di mana iblis alaihi la'inullah telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala gara-garanya. Ketika dia dengki nenek moyang kita terhadap nenek moyang kita, yaitu Adam alaihi wassalam, maka termasuk dosa yang pertama kali Allah dimaksiati dengannya adalah dengki. Tidak halal dengki itu terjadi antar muslimin, antar muslimin. Bahkan semestinya dengki pun tidak terjadi antara muslim dengan yang lain. Dengki itu dibenci dan salah menurut ajaran agama manapun, gitu ya. Atau bahkan adat dan kebiasaan dan urf yang ada di suku-suku dunia, semua nggak ada yang suka yang namanya hasad dan dengki. Baik, ini sudah saya terangkan. Kemudian yang kedua, larangan yang pertama, jangan sampai hasad dan dengki. Dalam hadis ini tentunya Rasulullah SAW mengarahkan pembicaraan kepada kaum muslimin. Lafal yang disebut oleh Nabi SAW, la tahasadu, janganlah kalian saling benci. Aslinya la tatahasadu, janganlah kalian satu dengan yang lain itu saling dengki, gitu ya. Maka hukumnya dengki seorang muslim terhadap muslim yang lain haram. Apalagi dengki seorang suami terhadap istri, atau istri terhadap suami, atau anak terhadap ayah, ya, atau terhadap ibu, atau orang tua terhadap anaknya, atau kakak terhadap adik. Lebih dekat lagi, lebih parah lagi, dengki. Maka perlu untuk kita waspada, jangan sampai benih-benih kedengkian itu wujud di dalam diri seorang muslim. Anda mau bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, jangan wujud itu di dalam hati Anda. Anda mau menggapai derajat keimanan yang lebih sempurna, jangan wujud sifat itu di dalam diri Anda. Ustaz, susah dong, sulit tuh, nggak mudah tuh. Apalagi kita hidup di zaman seperti ini, di tempat yang seperti ini. Kelompok muslimin banyak, faham juga banyak, madhab juga bukan cuma satu, madhab yang masyhur ada 4, ditambah-tambahi sekarang tambah satu lagi, Ja'fariyah. Padahal Ja'fariyah jelas sekali itu faham kelompok yang terlalu jauh menyimpang dari Islam terkait dengan keyakinan mereka dengan
pimpinan-pimpinan mereka yang maksum, di mana putusan apapun yang diputusi oleh pimpinan seperti kedudukan apa yang ditetapkan oleh Nabi SAW, karena mereka meyakini pimpinannya maksum, dan yang seperti ini bukan dari ajaran syariat Islam. Nasallahu alaihi. Mudah-mudahan tidak berkembang di kita. Baik. Kemudian yang berikutnya, wala tanajashu, dan janganlah kalian saling mengadakan jual beli dengan sistem tanajus. Tanajus itu apa? Bukan lelang, lelang ya. Lelang jadi gini, saya mau menjual suatu barang, kemudian saya yang ngerapin, tapi biar lebih mudah gitu ya. Si A mau menjual suatu barang, lalu si A merekrut 3 orang umpamanya atau 5 orang untuk bergabung bersama orang banyak di depan. Saya megang mikrofon begini, pakai speaker. Kalau perlu yang untuk apa, walimah itu gede-gede ya. Ya, pokoknya jual ini, jual itu, jual ini, jual itu, orang kumpul. Sekarang kita mau menjual mobil umpamanya. Ini barangnya ada di hadapan Anda. Merek ini, nama ini, warna ini, spek ini, gini semuanya. Ya, silahkan. Siapa yang berani untuk memberikan tawaran harga yang pertama? Kalau cocok dengan saya, nanti akan saya jual. Kira-kira itu namanya apa? Lelang tak? Tapi lelang bohong begini. Saya siap untuk membeli mobil itu 100 juta. 100 juta. Tapi biasanya harganya yang pertama murah dulu. Saya 50 juta. Mobil bagus-bagus begini kok 50 juta itu ya tahu. Ada nggak yang lain? Saya berapa? 60. Masih belum. Siapa yang lain? Sampai begitu naik. Padahal 5 orang ini rekrutannya si A atau temannya apa? Mentul. Oh ya udah ya entul. Tidak boleh jual entul gitu. Jual sistem entul gitu. Jual sistem entul kalau bahasanya orang tahu mana. Itu dia, nggak boleh. Tujuannya orang-orang ini menaikkan harga sehingga orang-orang yang mau beli di situ tadinya bingung dia. Waduh, mana? Saya berani 75 juta, masih untung tuh katanya kalau 75. Yang satu nanti yang nomor 4 bilang, wah saya berani itu kalau masih bagus begitu. 85 pun saya berani kan. Wah, nggak jadi beli yang ini. Jatuh rontok dan nyemangati yang lain untuk nambah. Tadinya nambahnya 10 juta, nambahnya 5 juta. Lama-lama nambahnya cuma 500. Kesel kan? Wah, semakin mahal, nambahnya sedikit. Lah yang seperti itu tanajus. Kata-kata tanajus itu dari kata-kata najasun, artinya tambahan. Intinya adalah tipuan. Gak halal bagi seorang muslim untuk menipu muslim yang lain dengan cara apapun, dengan kepentingan apapun, dengan kebutuhan apapun, meskipun dengan cara yang seperti ini. Kenapa? Membahayakan muslim yang lain. Tadi hasad juga begitu. Sekarang tanajus, entul juga seperti itu juga. Maka hukumnya haram dan kaum muslimin dilarang untuk melakukan hal tersebut. Lain kalau ada orang yang betul-betul memang menjual, lalu dia tidak punya orang-orang yang direkrut untuk bohong dan untuk dusta, dan dia memang betul-betul menjual tidak ingin berbohong. Nah itu namanya tentu bukan entul. Yang seperti itu nggak apa-apa, karena memang dia tidak punya niat untuk menjahati siapapun. Tidak mempunyai niat untuk menjahati siapapun juga. Baik.
Kemudian yang berikutnya, wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling murka, saling benci. Ya. Janganlah kalian itu saling membenci antara seorang muslim dengan muslim yang lain. Tidak suka, murka, marah satu dengan yang lain dengan sebab apapun juga. Tentunya kalau ada sebab yang membenarkan untuk marah, Rasulullah SAW juga marah. Kalau di sana ada sebab-sebab yang membenarkan untuk dia marah secara syar'i, ya monggo. Tetapi marah itu pun juga ada batasnya. Marah itu juga ada batasnya. Berikutnya, wala tadabaru. Nanti kita ikatkan aja antara marah dengan tadabur. Wala tadabaru, dan janganlah kalian wahai kaum muslimin saling berpaling satu dengan yang lain. Sengaja apabila bertemu dengan saudara muslimnya memalingkan wajah, bahkan memalingkan apa namanya itu, punggung. Tadabur dari kata-kata ad-dubur, dan ad-dubur itu letaknya di belakang. Tak halal seorang muslim bertemu dengan muslim yang lain kemudian berpaling dan tidak mau untuk senyum, tidak menunjukkan kebencian. Makanya di tasyrik kita kalau bertemu dengan muslim yang lain itu untuk salam. Dan siapa yang ingin masuk surga, termasuk kunci yang paling mudah untuk dilakukan oleh dia, setiap ketemu muslim assalamualaikum. Siapa yang ingin saling cinta, yang ingin mencintai saudara-saudara muslimnya yang lain, kuncinya juga yang diberikan oleh Rasulullah SAW adalah salam. Luar biasa itu. Dia muslim loh ya, siapapun dia, mau muslim kader PKI, muslim kader, muslim zahir muslim, menampakkan diri muslim, ngaku muslim, menunjukkan atribut Islam, sholat dia di masjidnya kaum muslimin, puasa Ramadan dia puasa, muslim, ketemu dia assalamualaikum. Masalah nanti di belakang kemudian nampak hal-hal yang menunjukkan kalau dia bukan muslim, lain cerita. Tapi kalau cuman perkiraan, persangkaan, prasangka saja, nggak boleh. Tetap disunahkan, disyariahkan, diajarkan untuk kita tidak berpaling, bertemu, bersenyum, dan mengucapkan apa? Salam. Tadi yang kedua, yang ketiga, kita dilarang saling marah, kita dilarang saling benci, dan yang keempat kita dilarang saling berpaling, dilarang saling berpaling. Marah biasanya memang gadoannya itu apa namanya? Temannya adalah berpaling. Ya kalau sudah orang benci dengan orang lain, nggak mungkin dia benci kemudian ngadu dengan, kecuali basi-basi, apa? Lah ya basi-basi. Namanya basi-basi, terus-terusan basi ya. Namanya basi-basi. Dan gak ada enaknya orang basa-basi. Kita ketemu sama orang basi-basi, apa basa-basi, gak ada enaknya. Ngomong sama dia juga senyumnya itu terpaksa. Iya, sebentar naik, bentar turun, bentar naik, bentar turun. Ya orang terpaksa basi-basi, gak ada baiknya, gak ada enaknya. Baik, dilarang seorang muslim untuk benci. Nanti pada batasan tertentu kita wajib benci dengan kerabat dan kekeluargaan. Siapapun yang ada hubungan kekerabatan dan kekeluargaan dengan kita, meskipun dia orang kafir. Kalau bahasa Nusantara, Islam Nusantaranya adalah non muslim ya. Kafir, bahasa Islam Nusantaranya non muslim. Itu sekalipun tidak boleh seorang muslim itu menunjukkan akhlak-akhlak buruk dengan mereka. Tidak boleh, nggak boleh. Orang-orang kafir secara umum dalam Islam itu terbagi 4. Yang pertama zimmi, yang kedua
Musta'man. Ya. Yang pertama dhimmi, yang kedua musta'man, yang ketiga mu'ahad. Orang yang diberi janji kepada mereka untuk aman. Ini semuanya dengan 3 jenis manusia kafir yang masuk dalam 3 kategori ini. Muslim semuanya harus bermuamalah baik dengan dia. Muamalah harian ya, baik. Zahirnya, secara zahir, nggak boleh kita zalim, kita membahayakan dia, kita nggak boleh. Coba, kurang apanya tuh Islam itu? Kurang apanya? Apalagi kalau dia kerabat, bapaknya, ibunya, ya, kakaknya, adiknya, atau keluarganya koktail sisan. Keluarganya koktail, gado-gado kalau di sini. Ya. Bapaknya Islam, ibunya Nasrani, anaknya Yahudi, adiknya Buddha, Hindu, Konghucu. Jadi satu rumah itu macam-macam. Ada timun, ada tomat, ada gado-gado, campur aduk. Tidak halal seorang muslim cari perkara. Di situ nggak halal cari perkara. Dan harus berbaik-baik. Kecuali kalau kemudian si muslim ini dibahayakan. Dibahayakan. Jenis yang keempat, tadi baru 3. Jenis yang keempat, manusia muharib. Yaitu mereka-mereka yang memerangi kaum muslimin atau membantu siapa saja yang memerangi kaum muslimin. Jadi mitranya orang yang memerangi kaum muslimin. Lah itu tak boleh kita baik-baik sama dia, mencetong dia, nyerang kita, memerangi kita, makar kepada kita kok. Makar kepada kita. Dan ini harus jelas ya. Harus jelas, pasti. Memang betul-betul ada perang. Dur. Nah itu perang. Tapi kabar hoax, berita hoax, awas ini bilang gitu, awas itu. Oh, ini yang sontoloyonya. Yang bikin keruh urusan dunia. Ya, bikin keruh urusan dunia dengan hubungan manusia dengan manusia yang lain. Islam itu menggalakkan semua yang ada di dunianya untuk tenang. Islam galakkan untuk seperti itu. Untuk tenang, untuk baik, nggak masalah. Jadi kalau ada orang muslim kok kemudian cari masalah terus, mesti ada sesuatunya di Islamnya. Mesti ada sesuatunya di Islamnya. Tapi kalau muslim tidak mau masalah sedangkan dia dimasalahkan, juga mesti ada masalah ini. Muslim adem itu, muslim kaku. Ya, betul. Alasannya kita Islam harus baik-baik, tidak boleh buru-buru. Kalau kita dikamplong ya pokoknya kasih aja wajahnya. Wah ini rada aneh. Ya, dalam pahamnya beragama rada aneh. Ya. Jadi tetap kita diperintahkan untuk berbuat baik pada siapapun, kecuali mereka-mereka yang membahayakan kaum muslimin. Itu saja. Selainnya tidak. Selainnya tidak. Yang membahayakan kaum muslimin secara personal ataupun kelompok, baik itu jamaah, organisasi, atau partai, atau apalagi kumpulan-kumpulan tertentu apa gitu ya, kelompok ini, kelompok itu, kalau sampai membahayakan kaum muslimin, nah ini yang menjadi musuh Islam. Dan muslimin harus waspada dengan mereka. Dan kalau kemudian datang orang-orang tersebut jelas dengan makar-makarnya, ya jangan cinta dong. Jangan cinta. Maksudnya jangan tidak tabaghut, jangan tidak benci, ya. Aslinya di dalam Islam, kaum muslimin antar kaum muslimin kita dilarang untuk saling benci, sedangkan antara orang Islam dengan orang kafir, orang Islam dengan orang kafir, ada syariat di dalam Islam wajib benci. Yang kaitannya dengan berteman dan membantu. Kalau kita benci, kita tidak suka, maka kita tidak akan menjadi teman dia, yang membuat dia itu berposisi dalam satu posisi bermaslahat, mungkin akan bahayakan kaum muslimin.
termasuk syariat yang ada di dalam din kita yang kita kenal dengan al-wala wal bara. Loyalitas dan kecintaan dan pertemanan dan permusuhan itu harus jelas di dalam Islam. Bencinya seorang mukmin dengan orang kafir itu bagian dari bagian-bagian iman, bahkan authaqu ural iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekuat-kuat buhul tali keimanan wujud dalam hati seorang mukmin itu apa? Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Lah kalau ada orang mukmin cinta dengan orang kafir, dukung orang kafir, bantu orang kafir, apalagi dalam rangka memerangi kaum muslimin, wah itu sudah parah itu. Sudah parah. Itu salah paham itu dengan syariatnya sendiri dan agamanya sendiri. Kalau bughdun dan kebencian yang seperti ini, maka hukumnya fardhu. Bagaimana sih kita disuruh benci orang kafir tapi kita nggak boleh untuk memusuhi? Kan tadi sudah kita terangkan. Kita benci dari aslinya karena kekufurannya dia, bukan apa-apa. Dan bahkan seorang muslim kadang-kadang juga benci dengan muslim yang lain. Dan itu diperbolehkan oleh syariat Islam. Sama muslim yang seperti apa? Yang maksiat. Maksud Anda melihat muslim berbuat maksiat kok cinta saja dengan maksiatnya dia terus biar? Kan nggak mungkin kita jadi benci sama dia karena dia berbuat maksiat, karena dia berbuat kefasikan, karena dia berbuat sesuatu yang tidak syar'i. Karena itu kita tidak suka, bukan apa-apa. Bukan apa-apa. Tapi kalau mau bersikap nanti ada koridor-koridor syar'inya dan aturan-aturan syariatnya, bukan kemudian benci lalu diperbolehkan untuk menghukumi bid'ah sana sini, menghukumi kesesatan sana sini, ini sesat, ini bid'ah, ini itu, atau kepruk-kepruk sana, kepruk-kepruk sini. Nggak betul. Ada aturannya dan ada tata caranya di dalam syariat Islamiyah untuk kita melampiaskan atau menunjukkan ketidaksukaan dan kita ketidakrelaan itu di dalam hati. Kita nggak rela, kita nggak suka, kita benci, kita nggak mendukung dengan dia. Apalagi ada orang yang munafik, apalagi ada orang yang kafir, apalagi ada orang yang musyrik. Karena itunya kita benci. Sedangkan muamalah, selagi dia tidak memusuhi kita, selagi dia tidak membantu siapa saja yang memusuhi kita, maka hukumnya muamalah kita dengan mereka harus baik. Harus baik. Coba ajaran syariat mana coba yang sebaik Islam? Ajaran syariat mana yang sebaik Islam dan yang sesempurna Islam? Disuruh benci dengan kekufuran, dengan kekufurannya, kesyirikannya, kemaksiatannya, kemunafikannya, kefasikannya, tetapi kita nggak boleh berbuat atas dia kecuali dengan aturan-aturan tertentu di dalam Islam. Nggak boleh kita berlebih-lebihan dalam bersikap, berlebih-lebihan dalam bersikap meskipun atas nama Islam. Oh, yang melihat orang yang mendem terus bunuh, salah, ngaco. Bukan gitu. Saya lihat dia ini judi terus ini merusak ekonomi belum bangun mamanya. Datangi langsung diobong sak omai. Salah. Enggak betul. Ya enggak ada sih di sini. Cuma di sebagian tempat yang lain mungkin ada gitu ya. Saya enggak suka dengan ini, saya enggak suka dengan itu, kemudian sikapnya berlebihan. Enggak betul. Ada aturannya di dalam Islam. Ada tata caranya yang harus diketahui dan dipelajari, dipahami, kemudian dilaksanakan sesuai dengan aturan itu. Baru kemudian nanti hasilnya akan maksimal. Baik. Berikutnya. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Janganlah salah seorang di antara kalian menimpali jual, tapi masuk di dalamnya juga beli. Menimpali jual beli atas jual beli saudara muslimnya. Di situ terjemahnya Pak. Yang punya terjemahan. Oh belum ada buka. Baik. Mungkin udah ya. Kenapa? Ada terjemahnya. Janganlah kalian menjual sesuatu yang telah dijual kepada orang lain. Janganlah kalian menjual sesuatu yang telah dijual oleh orang lain. Ya ora iso no.
Iya coba. Bukan. Nah, itu terjemahannya Kak. Oke, lumayan itu. Hati-hati ya, terjemahan ini memang kadang-kadang kisruh. Janganlah kalian membeli barang yang telah dijual telah ditawar oleh orang lain ya. Saya punya dagangan, kemudian saya tawarkan dagangan ini pada Anda. Tawaran ini saya tawarkan kepada Anda dengan harga umpamanya 10 juta. Anda sudah cocok ngelihat barangnya, ngelihat harganya dan cocok. Terus tiba-tiba ada sisi ketiga yang datang nemui Anda. Anda itu tanya harganya Ustaz itu berapa? 10 juta. Wes aja rono, tek kuwi. Kita kasih 8 juta kalau perlu. Kalau perlu 7 juta. Udah kamu ambil ini, udah sana difasang aja, ditinggal aja. Itu nggak boleh. Begitu juga yang membeli. Itu yang jual ya, itu yang beli. Kemudian pokoknya antara jual dengan beli sama. Ada yang mau beli, ada yang mau menjual. Ustaz, jangan dijual sama dia 10 juta. Udah saya aja, tak belinya 15 juta Ustaz. Tak belinya 15 juta daripada Anda jual sama si 10 juta. Ini barang Anda nih ya pokoknya udah kasihkan saya aja. Tak bayar 15 juta sekarang. Maksudnya apa? Membahayakan si pembeli. Jadi upaya untuk membahayakan muslim yang lain dengan cara yang seperti ini, atau mengadakan sesuatu yang merugikan saudara muslimnya dengan cara yang seperti ini, semuanya diharamkan di dalam Islam. Tidak boleh untuk terjadi. Tidak boleh untuk terjadi. Begitu juga dengan pernikahan. Dengan pernikahan, kalau ada si A pergi kepada si B untuk meminang putrinya B, setelah C tahu kalau A pergi ke B mau menikahi anaknya B, si C mencolot, mentul tadi, pergi ke dia, mawon anaknya pulau mawon yang maju. Nanti saya kasih ini, nanti saya ini, nanti janji biasa. Kalau sudah mendekati waktu janji ini, janji itu, janji. Saya kasih ini, saya kasih itu. Akhirnya pikir-pikir si A, tadi yang punya si B ya. Si B pikir-pikir, karena si C ini lebih kaya, lebih ganteng, lebih muda, lebih berkedudukan, lebih populer, lebih pinter, lebih ini, lebih. Sedang si A nggak seperti itu. Berpikir ulang. Jadi nggak boleh. 1, C salah dengan perbuatannya. 2, B kalau membukakan pintu bagi si C dan membatalkan si A sepihak dengan tanpa sebab apapun juga, itu juga salah. Itu juga nggak benar. Jadi tadi yang pembeli sama penjual, dua-dua sama. Pokoknya yang motong di tengah jalan untuk keperluan kaum muslimin, itu nanti akan merugikan, akan menyedihkan kaum muslimin. Nggak boleh. Nanti silahkan dikiaskan yang lain ya. Pokoknya ini hal-hal yang seperti ini nggak boleh. Memutus hajatnya seorang muslim, keperluannya seorang muslim, kecuali kalau ada indikasi kuat bahwasannya si A ini mau nipu si B. Itu lain ceritanya. Ini semua kita udah tahu nih ya, udah jelas. Kecuali kalau ada indikasi kebohongan kuat itu, dan kalau perlu ditabayunkan. Ini kita mendapat informasi begini nih. Apa betul? Wah nggak betul itu kalau semuanya, tapi sebagiannya. Bodoh aja, sebagian udah batal. Batal nggak apa-apa. Kalau itu jelas batal nggak masalah, dan itu tidak merugikan siapapun. Bahkan si B terbahayakan kalau didiamkan begitu saja atau tidak dibantu. Ini madlum, orang yang seperti ini terdolimi, dan hukumnya di dalam Islam orang yang terdolimi juga tetap harus dibantu, sebagaimana orang yang zalim juga harus dibantu untuk dia tidak berbuat zalim. Wallahu a'lam. Baik.
Kemudian berikutnya Rasulullah SAW mengatakan dan menasihati, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian wahai kaum muslimin hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Jadilah kalian wahai kaum muslimin hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara, dan yang dimaksud dengan persaudaraan di sini adalah persaudaraan Islam. Wallahu a'lam. Seperti yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain, al muslimu akhul muslim. Seorang muslim hakiki itu adalah merupakan saudara bagi muslim yang lain. Begitu juga seorang muslimah saudari bagi muslimah yang lain. Lelaki muslim adalah saudara bagi wanita muslimah juga. Sebaliknya muslimah juga saudari bagi lelaki muslim. Tapi ada batasan-batasan yang harus diperhatikan dalam hal muamalah meskipun sesama saudara. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja antar kaum mukminin satu dengan yang lain adalah bersaudara. Maka apapun yang bisa membahayakan persaudaraan kaum muslimin, kadarnya seberapapun, bentuknya apapun, hukumnya haram untuk wujud, untuk terjadi. Dan nanti akan ditambahi oleh Nabi SAW dengan tambahan yang lain, tapi kelihatannya waktunya tak cukup ini. Ya, kelihatannya waktunya nggak cukup, molor lagi. Hadis ini mungkin paling tidak 3 kali pertemuan. Ini sudah saya berusaha untuk cepat berjanji, sampai pelu-pelu ngomongnya. Ya, jadi apapun hal-hal, baik itu sikap, kata, perbuatan, ataupun apa saja ya, dari perkara-perkara yang bisa merusak tali hubungan persaudaraan seorang muslim dengan muslim yang lain, baik di dalam hatinya, apalagi sudah keluar pada anggota badannya, anggota tubuhnya, dengan lisannya, dengan kata, atau dengan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan dia itu bukan saudara bagi muslim yang lain, maka hal itu semuanya diantisipasi oleh syariat Islam wujudnya, dan kaum muslimin betul-betul dilarang oleh syariatnya untuk memecahkan atau merenggangkan tali persaudaraan. Justru adanya di dalam hukum-hukum syariat Islam dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya kaum muslimin itu wajib saling untuk mengeratkan tali ukhuwah. Maka segala yang bisa menjadi sarana penguat ukhuwah antar kaum muslimin, mafhum mukhalafahnya dalam hadis ini, segala yang bisa menjadi penguat tali persaudaraan kaum muslimin wajib untuk diadakan. Wajib untuk diadakan. Apa yang bisa mengeratkan tali ukhuwah kita? Apa segalanya? Semuanya. Dan muslim kalau terpaksa wujud, ada, diciptakan oleh Allah Ta'ala di suatu tempat, di suatu negeri, di suatu zaman, yang kemudian mereka menemui di zaman itu perpecahan kaum muslimin menjadi kelompok-kelompok, menjadi organisasi-organisasi, menjadi partai-partai, menjadi kumpulan-kumpulan yang sekian banyaknya, satu dengan yang lain kurang mampu untuk mengikat tali ukhuwah. Kalau dia hidup di suatu zaman tersebut, tidak boleh bagi mereka untuk tidak mengiktibar saudara muslimnya yang lain sebagai saudara muslim, selagi dia menunjukkan atribut Islam, selagi dia menunjukkan zahir alamat-alamat dan tanda-tanda keislaman. Tetapi meskipun begitu, muslim tidak boleh lalai. Di sana ada aturan-aturan syariat Islam yang jelas kok. Ada orang-orang yang mau bohongi kita, ada orang-orang yang mau menipu kita, orang-orang munafik. Dia menunjukkan keislaman tetapi dia membenci Islam dalam hatinya. Muslim nggak boleh lalai dan harus kenal mereka. Bagaimana dia muslim bisa mengenal? Kembali saja ke Al-Qur'annya. Dalam Al-Qur'an itu banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan bagi kita tentang tanda-tanda kemunafikan. Bahkan ada satu surat khusus namanya surat Al-Munafiqun, perihal orang-orang munafik. Surat At-Taubah sampai dinamai dengan Al-Fatihah. Fatihah itu pembongkar sifat-sifat munafik.
pembongkar sifat-sifat munafik. Maka nggak halal bagi kita orang-orang muslim kemudian nggak tahu sifat-sifat orang munafik itu, sehingga kita tertipu dengan kemunafikan orang yang munafik. Mukmin itu dituntut untuk cerdik, cerdas, pandai. Dan dia akan cerdik, cerdas, pandai kalau dia tahu syariatnya dan mau berpegang teguh dengan syariat. Kitab sucinya Al-Quranul Karim bukan cuma untuk hiasan rak dan dinding. Kemudian kitab-kitab yang lain terkait dengan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kitab-kitab yang karya-karya ulama-ulama kaum muslimin dengan madhab apapun juga dari madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan kemudian sekedar jadi hiasan dinding kita yang malah mungkin menyebabkan rasa kiber di dalam hati kita dengan kita memiliki jenis Quran tersebut, tafsir tersebut, buku-buku tersebut, hadis-hadis dan lain sebagainya kita tempelkan di rak-rak kita, ditaruh di ruang tamu lagi. Tujuannya agar supaya tamu melihat, padahal orang tahu dibuka. Apalagi untuk dipelajari dan dipahami. Ya, nasallahu alaihi. Baik, jadi antar kaum muslimin wajib untuk mengikat tali ukhuwah. Antar kaum muslimin dilarang untuk mengadakan sesuatu apapun yang bisa memecah tali ukhuwah kaum muslimin. Meskipun kita sekarang ini hidup di suatu zaman dan di suatu negeri di mana kaum muslimin tidak terdukung untuk bisa berjalan dengan Islamnya dengan baik, akibatnya kaum muslimin berpecah-pecah. Haram bagi kaum muslimin di Muhammadiyah untuk benci yang di NU. Haram yang di NU untuk benci yang di Persis. Haram yang di Persis untuk benci yang di Al-Irsyad. Haram yang di jamaah Fulan untuk benci dari jamaah Alan. Haram juga yang di partai A untuk benci yang di partai B. Benci, saling murka, tidak suka, saling membelakangi, saling memusuhi. Tidak boleh. Mestinya kalau bisa satu kelompok, bergabung satu kelompok, satu jamaah, satu organisasi, satu partai, mestinya. Tapi ya nggak tahu kenapa kok jadi begini ya. Baik, karena waktunya sudah habis, masing-masing sudah toleh-toleh kesana kesini. Saya kira kita cukupkan sekian dulu, apalagi saat ini sudah hujan begini. Insya Allah nanti kita sambung di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kajian kita yang sedikit ini bermanfaat untuk semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengangkat derajat-derajat kita, mengampuni dosa-dosa kita, mempermudah bagi kita semuanya untuk kita mempelajari dan memahami dengan baik syariat ajaran din kita dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, lalu merealisasikannya dan memperjuangkannya lillahi subhanahu wa ta'ala. Semoga kita hidup di atas jalur keislaman dan wafat nantinya di jalur keimanan dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.